Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Sinta tidak masuk, kenapa? Sakit. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita doakan agar Sinta cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita semuanya yang sehat. Amin. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita sekarang ibu mau nanya, di sini siapa yang tadi pagi sebelum ibu datang, siapa yang masuk pertama kali? Siapa? Ayu. Kita berikan tepuk tangan terhadap Ayu. Karena Ayu masuk lebih awal. Kita harus mencontoh Ayu karena apa? Ayu menanamkan sikap disiplin, yaitu berangkat lebih pagi. Kalian semua yang berangkatnya masih siang-siang, jangan berangkat siang-siang, diusahakan berangkat pagi karena pagi itu dapat menumbuhkan semangat. Oke? Nah, dari semangat itu ibu merasa kita harus tepuk-tepuk semangat pagi. Oke anak-anak, kita mencoba terlebih dahulu. Ikuti ibu semuanya ya. Semangat pagi, 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 pagi. Kita ulang lagi. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, kita semuanya sudah menepuk semangat pagi. Semoga kita dengan semangat pagi ini kita dapat menumbuhkan rasa semangat untuk bangsa Indonesia yang lebih maju lagi gitu anak-anak. Kita harus mempunyai rasa semangat. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu akan membahas siapa yang tahu apa pengertian alam. Apa? Alam yang kemarin ibu bahas kemarin itu loh. Yang kemarin ibu bahas. Siapa? David, gimana pengertian alam? Alam adalah suatu lingkungan yang dimana ada makhluk hidupnya. Siapa yang tahu tentang alam di sekitar? Siapa? Ayo, kalian pasti tahu dong alam yang di sekitar apa. Karena alam dan alam sekitar itu hampir sama. Nah, sekarang yang ibu tanyakan alam sekitar yang kemarin ibu bahas. Ayo, siapa yang tahu? Gimana? Alam sekitar yaitu apapun yang ada di sekitar kita atau lingkungan manusia dan benda-benda yang ada di alam seperti batu, pepohonan, rumput, dan masih banyak lainnya. Itu disebutnya alam sekitar. Nah, di sini ibu membawakan buku tentang Norman Edwin. Norman Edwin ini adalah tokoh di mana tentang catatan sahabat sang alam. Kita belajar dari Norman Edwin ini karena apa? Norman Edwin ini dia sangat bersahabat dengan alam. Kita harus kini adalah patut dicontoh. Norman Edwin ini patut dicontoh. Begitu anak-anak. Sekarang ibu mau mengasih tebak-tebakan. Apa yang tergambar dalam sampul buku ini? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa? Gambar hijau. Iya, memang ada hijau karena dia hanya suka sama alam. Apalagi? Gimana? Ada orangnya. Betul, ini adalah tokohnya.
Terus, apa judul buku ini? Oh iya, Ibu udah ngasih tahu namanya itu. Judulnya Catatan Sahabat Sang Alam dengan tokoh Norman Edwin gitu. Terus kira-kira ini menceritakan tentang apa? Siapa yang tahu? Ayo. Apa? Menceritakan tentang apa? Tumbuhan. Bukan tumbuhan. Apa? Tentang manusia. Ya, sedikit lagi. Gimana? Tentang apa? Tentang pepohonan. Jawabannya hampir mendekati. Ibu jawab ya. Norman Edwin ini menceritakan tentang dirinya dia dengan alam. Dia sangat bersahabat sekali dengan alam. Dia sangat menghargai tentang alam. Terus kalian semua pernah baca buku ini apa enggak? Belum. Ya udah, nggak apa-apa. Besok lain kali Ibu akan menceritakan isi tentang Norman Edwin ini. Yang penting ini bisa buat referensi kalian semua bahwa ada manusia, dia sangat peduli tentang alam. Karena apa? Alam itu adalah sebagian dari kita juga. Dia seperti makhluk hidup juga, yang bisa ingin makan, yang bisa ingin minum. Nah, terus dari materi dari yang Ibu ceritakan ini itu tentang alam sekitar. Bagaimana Norman Edwin ini sangat menghargai tentang alam. Begitu anak-anak, paham? Kita sebagai manusia harus menghargai alam. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ekosistem subtema 1 ya. Begitu anak-anak. Jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem itu dibagi menjadi dua. Ada jenis ekosistem buatan dan ada jenis ekosistem alami. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang memang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ekosistem alami itu adalah ekosistem yang memang benar-benar tercipta dari alam. Nah, ekosistem alami itu dibagi menjadi dua. Ada ekosistem air dan ada ekosistem darat. Kalau ekosistem air itu juga dibagi menjadi dua lagi. Ada ekosistem air asin dan ada ekosistem air tawar. Ekosistem alami atau ekosistem air itu ada air asin dan air tawar. Ekosistem air asin itu contohnya yaitu ekosistem laut dalam dan ekosistem terumbu karang. Untuk ekosistem air tawar itu ada sungai, ada danau, ada kolam, itu termasuk ekosistem air tawar. Terus untuk ekosistem darat itu ada contohnya, ada ekosistem taiga, ada ekosistem tundra, ada padang rumput, dan juga ada hutan hujan tropis. Nah, itu termasuk jenis-jenis ekosistem. Sekarang kita menuju ke penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Ada 3. Yang pertama ada hewan herbivor, ada hewan karnivor, dan ada hewan omnivor. Nah, di sini sudah ada contoh hewan-hewannya. Nah, penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama ada hewan herbivor. Hewan ini berdasarkan jenis makanannya itu dia memakan tumbuhan. Nah, untuk contoh dari air tawar itu adalah ada danau, ada sungai, ada kolam. Nah, itu contoh dari ekosistem alami. Nah, ada ekosistem darat. Nah, ekosistem darat itu di sini contohnya. Ada ekosistem taiga, ada ekosistem tunandra, ada padang rumput, dan ada hutan hujan tropis. Nah, sekarang kita akan menuju ke
Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan itu dibagi menjadi 3. Ada hewan herbivor, ada hewan karnivor, dan ada hewan omnivor. Hewan herbivor itu adalah hewan yang memakan jenis makanan tumbuhan saja. Nah, hewan ini hanya memiliki 2 jenis gigi, yaitu gigi seri dan gigi geraham. Yang kedua ada hewan karnivor. Hewan karnivor ini adalah hewan yang memakan hewan lain atau daging. Nah, hewan karnivor ini itu memiliki 2 gigi, yaitu gigi seri dan gigi taring. Yang ketiga itu ada hewan omnivor. Hewan omnivor ini adalah hewan pemakan tumbuhan dan juga hewan lain atau daging. Hewan omnivor ini itu memiliki 3 gigi. Yang pertama itu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Yang di sini ada contohnya. Contoh hewan yang termasuk hewan herbivor itu yang pertama itu ada kelinci, yang kedua ada rusa, yang ketiga ada kerbau, dan yang keempat ada sapi. Ibu akan memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Jadi, jenis-jenis ekosistem itu ada 2, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem buatan itu seperti sawah dan bendungan. Sedangkan untuk ekosistem alami itu dibedakan menjadi 2, yaitu air dan darat. Untuk air itu ada air tawar dan air asin. Air tawar itu contohnya seperti danau, sumur, sungai. Sedangkan untuk air asin itu laut. Untuk yang kedua yaitu darat. Itu contohnya seperti hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Selanjutnya, untuk penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3. Apa coba anak-anak? Ya, ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Untuk herbivora itu yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kelinci, kambing, kerbau, rusa, kuda, dan sebagainya. Untuk hewan karnivora yaitu hewan pemakan daging. Contohnya seperti harimau, anjing, serigala, buaya, ular. Nah, untuk yang terakhir yaitu hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya. Contohnya yaitu orangutan, gorila, dan monyet. Baik, begitu kesimpulan dari Ibu. Untuk minggu depan, Ibu akan memberi kalian tugas di rumah. Buka buku paket halaman 17. Di situ ada latihan untuk kalian. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Dan untuk materi minggu depan, kita akan membahas subtema 2, yaitu tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, yang di dalamnya berupa rantai makanan. Contohnya seperti produsen, ada konsumen, dan pengurai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Baiklah, waktu sudah selesai untuk materi ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.